Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah, gak usah cari tahu kisahnya di mana, kejadiannya kapan, siapa orangnya, gak usah cari tahu ini fiksi atau realita, gak usah cari tahu lah. Pokoknya ambil aja hikmah dari cerita ini. Hmm, Sebenarnya bukan pesantren, jadi musola lah. Jadi di musola, ada suatu musola dari dulu tuh ada pengajian, ada gurunya, ada murid-muridnya, udah banyak, udah berapa generasi muridnya juga, udah berapa generasi lah. Nah, suatu ketika gini ceritanya tuh, yang generasi pertama kan udah merantau lah, ibarat katanya merantau kemana-mana, udah keliling-keliling. Nah, ketika itu pulang lagi lah, istilahnya pulang lagi. Nah, ketika datang, jadi kan ibaratnya kalau bahasa santrinya mah ini senior gitu, santri senior. Nah, jadi ketika gurunya butuh sesuatu atau nyuruh-nyuruh, si yang senior nih agak males, nggak gesit. Padahal terkenal dulunya itu santrinya paling khidmah, paling gesit, bantu gurunya, gurunya nggak minta pun inisiatif nolong segala macem, paling gesit lah berkhidmah kepada gurunya, kepada musola, beres-beres kerja-kerja tuh paling gesit. Tapi ketika udah jadi senior malah males, biarin anak-anak yang masih anak-anak kerjain, biarin yang masih junior-junior disuruh-suruh yang junior-junior. Ketika disuruh sama guru minta bantuan juga yang junior-junior, nggak sendiri, padahal dulunya gesit banget sendirian jadi segala macam jadi. Nah, ini yang junior ini karena belum paham ilmunya, karena ambil gampangnya aja, biasa ngebully, ngomongin di belakangnya tuh, wah teman-teman senior, sombong, nggak mau kerja sekarang mah, udah nggak rajin lagi seorang mah, mentang-mentang senior nyuruh-nyuruh terus, enak-enakan katanya. Sekalinya disuruh guru iya mau, tapi harus ngajak yang junior apa bantuin. Wah bener gitu. Ternyata udah lama-lama dibully segala macem, akhirnya punya kesempatan untuk ngejelasin, ada momennya yang pas. Ternyata apa? Nih, kata dia nih, saya tuh sengaja kalau khidmah itu nggak, sekarang inisiatifnya udah berkurang, biarin yang masih muda-muda, biarin yang masih apa junior-junior. Tujuan saya itu mempelajari kalian supaya kalian bisa. Nah, jadi memang si senior ini lagi membentuk regenerasi. Regenerasinya jangan sampai putus. Contoh misalkan si yang senior tuh disuruh sama gurunya, Cung atau Jang, Nang, ini beliin apa, bikinin spanduk nih di sana, biasa, tempat biasa katanya. Nah, tempat biasa itu yang tahu hanya senior. Nah, senior ini mikir, suatu saat bisa jadi guru saya butuh bikin spanduk, saya nggak ada. Gimana caranya ada yang menggantikan? Akhirnya dia ngajak junior, Cung, Nang, temenin saya, ayo bikin spanduk. Orang ini nyangkanya dia enak-enakan nyuruh-nyuruh, padahal tujuannya mempelajari, ngasih tahu. Nah, tempatnya di sini nih kalau bikin spanduk, kalau guru nanti suatu saat butuh lagi bikin spanduk, di sini tempatnya. Jadi kalau orang yang udah suudzon, ya suudzon terus, niatnya baik pun nggak kelihatan. Tapi kalau yang udah husnudon, ya bakal husnudon apapun bentuknya. Nah, padahal si senior ini tujuannya baik ya, ngajak-ngajak yang junior tuh supaya mempelajari. Ayo belanja ini supaya kamu tahu tempatnya, nanti suatu saat kalau saya nggak ada kamu bisa sendiri. Ayo bantu-bantu guru, misalkan gurunya punya usaha apa, ayo bantu-bantu saya perlihatkan. Intinya ngajarin, ngasih tahu, mendidik dia untuk berkhidmah. Ada masanya, yang senior juga dulunya khidmahnya bener-bener pada saat dia masih kecil, jadi ada masanya. Pas dulu kecilnya jadi juniornya udah mati-matian khidmah bener-bener ke gurunya, pas senior ya udah gantian yang regenerasi, tinggal ngajarin, ngebimbing, ngebina. Dasarnya yang dibinanya nggak mau dibina, orang ngebina dianggapnya ngejajah, orang ngebina dianggapnya apa, ngerajain, sok 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 senior, padahal niatnya ngebina. Itu kan ya seudon lah, namanya udah hatinya seudon ya seudon terus, tapi kalau yang husnudon ya husnudon terus. Jadi jangan dikira kalau senior itu nyuruh-nyuruh itu seenak-enaknya, tapi apa salahnya kita husnudon, dia itu memberi kesempatan ke kita supaya bisa, supaya tahu ke depannya tanpa ada senior bisa ngajarin, ngedidik. Nah, itu banyak kejadian di pesantren kayak gitu ya. Jadi ini share buat yang pesantren, buat yang punya anak di pesantren, mungkin bisa share ke anaknya supaya
jangan terlalu negatif dulu, kecuali nanti semuanya bisa ngukur, kecuali nyuruhnya berlebihan, misalkan mijetin saya, wah itu udah bukan khidmah kepada guru itu, mijetin saya. Atau misalkan tolong ambilin sabun saya di WC, misalkan ketinggalan, anduk saya tolong ambilin di atas, timbang di atas doang diambilin, nah itu kan ya itu udah menjajah, bener-bener itu mah keterlaluan, senioritas itu mah. Jadi kalian bisa ngukur sendiri, nanti ada senior yang bener-bener peduli ingin mendidik kalian, ada yang memang ngejajah, jangan semua dipukul rata. Nah itu jadi kadang orang tuh nggak bisa lihat kebaikan ya, ketutup. Jadi ya itulah. Segitu saja mungkin ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.